politik adalah bagian daripada kepentingan politik, juga bersifat dinamis, dan politik juga bagian dari satu sarana untuk menuju pilkada, ya kan. Nah, untuk itu saat ini Bengkayang ini kan akan merayakan pesta demokrasi di 9 Desember 2025. Selamat malam Pak Ketua. Kalau melihat dengan perputaran politik atau gonjang-ganjing politik yang memanas saat ini, yang saling menyudutkan dan saling memojokkan antara satu dengan yang lain, kira-kira pandangan dan saran Pak Ketua kepada para kandidat dan seluruh jajaran masyarakat Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat seperti apa Pak? Ya, yang pertama secara perspektif dulu, saya sebagai Ketua DPRD. Artinya saya sebagai Ketua DPRD tentu ingin mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bengkayang bagaimana tahun ini adalah tahun politik atau tahun pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bengkayang. Tentu mari kita bersama-sama dari berbagai elemen, berbagai organisasi, tentu kita harus menyukseskan pilkada di Kabupaten Bengkayang. Artinya apabila penyelenggaraan pilkada ini sukses, ya tentu adalah ini sebuah keberhasilan kita semua, bukan keberhasilan saya sebagai Ketua DPRD atau keberhasilan siapapun, tapi keberhasilan seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkayang. Walaupun dalam situasi sekarang ini bangsa dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Nah, tentu ini semua tetap kita mengacu kepada protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Ini terkait dengan pilkada. Itu sebagai perspektif dari Ketua DPRD. Kedua, sebagai Ketua partai, tentu sama-sama juga ingin mengajak masyarakat, mengajak seluruh komponen partai politik, kita sama-sama menyukseskan pilkada ini. Nah, artinya selama kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan ini menjelang hari H, saya juga belum ada menemukan ada situasi sudah memanas, tapi situasi ini masih ada air, ya masih sedang mencari bagaimana merebut simpati masyarakat, merebut hati rakyat, bagaimana bisa mendukung beberapa pasangan calon. Nah, terkait dengan isu-isu atau black campaign dan sebagainya, ya tentu saya juga mengajak dan mengingatkan kita semua. Ya tentu kita tidak boleh menjatuhkan satu dengan yang lain. Ya, kita semua adalah barang siapa sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, tentu itu adalah merupakan putra terbaik, kader terbaik daerah. Siapapun itu menjadi bupati terpilih, ya itu bupati kita semua. Nah, oleh karenanya, ya kita tidak boleh mendiskreditkan atau menjelekkan di antara satu dengan yang lain. Nah, kita punya masing-masing jual program, adu program. Ya, partai politik pengusung ya jual program kandidat yang diusung, tidak boleh untuk saling menjatuhkan kepentingan. Kekurangan pasti, kelebihan pasti. Ya, setiap manusia ini pastilah punya kekurangan dan punya kelebihan. Ya, jangan kekurangan kawan kita untuk menjatuhkan dengan yang punya kelebihan. Ya, pasti kekurangan yang lain juga seperti itu. Lalu kita saling bahu membahu menyukseskan pilkada ini. Semua kandidat silakan untuk menjual program-program ke depan ketika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Bengkayang. Saya pikir itu. Seiring dengan Pak Pan sebagai Ketua DPR Kabupaten Bengkayang dan Partai Gerindra adalah partai yang tempat Pak Ketua sendiri berdiri di situ, ya kan. Nah, justru saat ini partai tersebut dipegang oleh Pak Darwis, wakilnya Pak Samsurijal. Sejauh ini Pak, kira-kira komitmen Bapak untuk mendukung beliau seperti apa kira-kira Pak? Ya, yang pertama, Partai Gerindra adalah partai pemenang. Tapi saya ingin meluruskan, nanti partai itu bukan dipegang oleh Pak Darwis. Partai Gerindra ya mengusung
Pak Baglis dan Pak Sampurija, bukan memegang, Ya. mengusung, saya perlu klarifikasi ya, Ya, bukan siap, memegang, siap. tapi mengusung bakal calon bupati dan wakil bupati Kota Bengkayang Bapak Sebastian Ustadz SMN dan Bapak Dr. Andes Haji Samsudin. Nah tentu ya bagaimanapun ini adalah amanah yang diberikan DPP kepada mereka berdua. Nah saya selaku ketua DPP pasti mengamankan kebijakan DPP apapun alasannya. Saya pasti mengamankan itu. Ya persoalan kalau memang nanti pada tanggal 9 itu adalah pilihan rakyat. Yang kedua saya sebagai ketua DPP tentu mengamankan rekomendasi yang disampaikan dan harus didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum. Itu yang paling terpenting. Sejauh ini kan isu yang berkembang nih Pak, bahwa beberapa kandidat ini, 2 kandidat itu masih keluarga besar dari Pak Frans ini sebagai ketua DPC Partai Gerindra saat ini. Sejauh ini apakah itu nanti di dalam lubuk hatinya yang paling dalam itu kiblatnya kemana sih? Ya pertama kita profesional. Ya. Kita ini bagaimanapun ketika kita bekerja ya saudara ya tetap saudara. Tidak bisa kita putus. Dengan siapapun kita bersaudara. Semua kandidat kita bersaudara. Ya, tidak ada kita nindak mengatakan siapa ya, semua kita bersaudara. Dengan semua kita nih saudara, itu paling terpenting. Ya, kalau kita bekerja, ya pasti kita memberikan profesionalisme. Maka tadi saya katakan, kita ini adalah memilih pemimpin Kabupaten Bengkayang. Artinya siapa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai bakal calon menjadi calon bupati dan calon wakil bupati itulah putra terbaik bangsa. Oke putra Pak Ketua, terbaik daerah. saya juga tanya nih, ini Ya. mengenai COVID dalam situasi COVID ini tentu kan anggaran berubah. Terus anggaran KPU ini apakah bertambah atau berubah? Ya sejauh ini di Komisi Pemilihan Umum anggarannya kami kemarin menetapkan secara global saja. Artinya di NPHD itu kan bukan itu menjadi kewenangan kepala daerah yang totalnya kurang lebih 54 miliar. Nanti dengan situasi COVID ini kalau ada penambahan itu domainnya dari dana APBN yang informasi itu ada penambahan kurang lebih 900 lebih miliar itu se-Indonesia. Ya, tapi itu dalam rangka untuk penanganan COVID-19 ini. Artinya di setiap TPS itu disiapkan hand sanitizer, disiapkanlah mungkin setiap pemilih itu diganti pencoblosannya agar alat peraga itu tidak digunakan oleh semua pemilih. Itu yang saya dengar. Nah penambahannya di sekitar sini belum ada penambahan. Kan seiring ini juga Pak Frans, ini seiring dengan pandemi ini kan sifatnya krusial nih. Jadi kira-kira nanti dengan proses pilkada nanti 9 Desember 2020 itu nanti apakah diperbolehkan untuk kampanye gitu? Ya tentu persoalan kampanye boleh tidak boleh itu domainnya dari penyelenggara Komisi Pemilihan Umum. Nah sementara yang saya dengar, yang saya baca itu kan kalau kampanye sifatnya tertutup atau dialogis. Yang boleh menghadirkan orang maksimal itu 50 orang. Nah tapi kan namanya masyarakat ini kan kita tidak bisa menghalangi orang datang. Contoh ketika saya bersosialisasi di kampung A, di situ hanya dibatasi 50 orang. Kalau datang sampai 500 orang, siapa yang bisa untuk mengusir mereka untuk pulang? Yang enggak bisa kita paksakan. Ya kan tidak pernah kita mengajak orang, contoh kadang-kadang dulu-dulunya ini kan kita kadang ke belakang, kadang-kadang tempatnya ada anak kecil hadir. Ya. Siapapun boleh datang, tidak bisa kita melarang orang, hak orang mau datang. Nah kalaupun memang tegas, itu penyelenggara boleh, contoh Bawaslu, tidak boleh ramai-ramai pulang. Tapi kalau si calon tidak mungkin dia mengusir orang. Ini yang saya pahami gitu ya. Artinya memang di dalam ketentuan ada kalau tidak salah dari edaran dari Menteri Dalam Negeri itu membatasi maksimal 50 orang. Sebagai leading sektor daripada pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang, Ketua DPR Kabupaten Bengkayang, kira-kira apa yang harus Bapak sampaikan dengan kondisi COVID yang begitu krusial sifatnya ini Pak? Ya kita bersama-sama lah. Artinya bukan hanya saya, tapi semua stakeholder yang ada. Baik itu dia penyelenggara pemerintahan maupun
bakal calon ataupun tim sukses. Kita bersama-sama memberikan suatu pemahaman yang baik kepada masyarakat. Artinya dalam rangka untuk mencegah daripada klaster baru COVID-19 ini, tentu yang pertama itu kita jaga jarak. Yang kedua, kita selalu pakai masker. Yang ketiga, sering cuci tangan. Itu yang harus kita ingatkan kepada masyarakat. Agar ekonomi new normal dengan tatanan hidup baru ini kan, pola-pola ini perlu kita sosialisasi kepada masyarakat. Kadang-kadang kan kita tidak terbiasa sering pakai masker, ya kan? Tidak sering cuci tangan. Nah, dengan tatanan baru ini, ya itu harus kita ingatkan dan terus sosialisasi kepada masyarakat. Gitu. Izin Pak Ketua, harapan Pak Ketua Dewan Kutan Bengkayang dalam rangka menghadapi ke pilkada, kemudian dalam juga di suatu apa harapan kita ke depan Pak? Jadi bagaimana warga Bengkayang ini terus bahagia dengan adanya pemulihan kepala daerah terus menghadapi COVID ini, apa harapan Bapak? Ya, harapan saya yang pertama, kita pasti inginlah memilih pemimpin yang baik nantinya. Ya, tadi saya katakan apabila ke beberapa kandidat bakal calon ini ditetapkan KPU sebagai calon bupati itu terbaik semua. Ya, gitu. Nah, tentu harapan yang kedua, saya tetap mengharapkan bagaimana masyarakat ini tadi salah satunya mematuhi daripada protokol kesehatan. Itu tadi yang beberapa ya, bukan hanya ketua DPRD, berbagai kita semua bisa mensosialisasi, termasuklah para kawan-kawan teman-teman di jurnalis, ingatkan juga kepada masyarakat supaya masyarakat ini bisa memahami kondisi yang dihadapi oleh daerah dan bangsa kita. Baik pemirsa, dimanapun berada, bahwa inilah hasil wawancara kami dengan Ketua DPR Kabupaten Bengkayang, Bapak Fransiskus SPD NPD. Beliau berharap dalam kondisi atau dalam suasana menghadapi Pilkada 2020-2025 diharapkan aman dan kondusif. Selamat malam.